Shalom, selamat pagi saudaraku. Hal yang paling prinsip setelah kita menerima keselamatan adalah bahwa anugerah yang sesungguhnya itu adalah Allah itu sendiri. Ketika Allah berkata kepada manusia pertama, Adam, Tuhan berkata begini, pada hari kamu makan buah ini kamu mati. Arti dari kalimat Tuhan ini adalah manusia akan terpisah dari Allah. Dan tidak ada kehidupan ketika manusia makan buah itu. Sehingga semua yang baik yang Allah miliki dan yang Allah sediakan bagi manusia tidak dimiliki manusia. Manusia dihalau oleh Allah karena ketidaktaatan manusia. Manusia dihalau oleh Allah karena ketidakpatuhan manusia. Manusia dihalau oleh Allah karena pemberontakan kepada Allah. Saudaraku, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu memberi akses di mana manusia dapat menjumpai Allah dan memiliki Allah. Karena memang manusia didesain begitu rupa untuk tidak bisa hidup tanpa Allah. Ada satu rongga yang di dalam jiwa manusia yang kosong, yang tidak bisa diisi oleh apapun dan siapapun selain Tuhan. Manusia berjuang mengisi rongga kosong di dalam jiwanya itu dengan berbagai hal. Dengan berbagai kesenangan. Dengan berbagai benda. Dengan berbagai manusia, subjek apapun dimasukkan di dalam rongga jiwanya. Tetapi faktanya seringkali manusia tetap merasa lapar dan haus. Karena memang rongga kosong itu hanya bisa diisi oleh Allah. Jadi kalau manusia merasa tidak sungguh-sungguh membutuhkan Allah walaupun dia beragama, atau membutuhkan Allah karena untuk menyelesaikan masalah-masalah kepentingan dirinya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaninya, berarti dia itu sesat. Kita harus bisa merasakan adanya kehausan yang sungguh-sungguh di dalam diri kita, yang tidak bisa dipuaskan oleh apapun dan siapapun kecuali Tuhan. Tapi terus terang saudaraku, sedikit sekali orang yang sampai kepada pemahaman dan pengertian dan spirit perjuangan sampai di taraf ini, taraf kehausan seperti ini, taraf kelaparan seperti ini. Karena memang selera jiwanya sudah rusak dari kecil. Dia dibesarkan di dalam lingkungan dunia yang menawarkan berbagai macam kesenangan, yang akhirnya membentuk selera permanen. Tetapi kesenangannya bukan kepada Tuhan. Seleranya bukan Tuhan. Dan itu jadi permanen. Keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus itu memberi jalan untuk kita dapat menemukan Tuhan dan memiliki Tuhan, saudaraku. Itulah sebabnya kalau kita percaya kepada korban Tuhan Yesus di atas kayu salib itu, maka kita dibenarkan. Artinya begini, kita dianggap benar walaupun tentu belum benar-benar benar. Supaya kita bisa menemui Allah, menemukan Allah, ditemukan Allah. Dan perjalanan hidup Kristen kita bukan hanya menemukan Allah, melainkan sampai kepada level memiliki Allah. Ini prinsip, ini fundamental sekali. Jadi jangan merasa puas kalau kita bisa datang ke gereja dan merasa sudah bertuhan. Karena jangan-jangan kebaktian seperti itu sama dengan liturgi atau seremonial yang menipu. Sejatinya ini membuat kita dibohongi, dibodohi dan berfantasi, saudaraku.
Karena kekristenan yang sesungguhnya itu adalah perjumpaanmu dengan Allah. Dan orang yang memiliki pengalaman liturgi, pengalaman seremonial, belum tentu memiliki pengalaman dengan Tuhan secara konkret. Tetapi dengan saya berkata begini bukan berarti kebaktian jadi tidak perlu lagi. Jelas sangat perlu. Karena di kebaktian kita bersama-sama bisa menyanyi, memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Tapi hendaknya apa yang mewarnai hidup kita, artinya sektor real kita dalam hidup sehari-hari harus sesuai dengan pengakuan kita di gereja. Kalau tidak, kita menipu diri sendiri dan menipu Tuhan. Contoh ya, kalau kita menyanyi "Aku cinta Kau Tuhan", apakah kita sudah benar-benar cinta Tuhan apa enggak? Ketika bumi ini berlalu, nyawa kita putus, waktu kita habis, tidak ada selembar benang pun yang kita bawa loh saudaraku. Tidak ada sekeping uang pun yang kita genggam. Tidak ada pangkat, tidak ada derajat, tidak ada gelar yang kita sandang. Kita hanya butuh Tuhan yang menerima kita di rumah abadi Tuhan. Maka kalau menjadi anak kesukaan Bapa itu lebih dari cukup. Jangan ada lagi yang kau kejar selain itu. Itu harus menjadi tujuan kita yang utama. Yohanes 2:19 tertulis, jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Maksud Tuhan Yesus, bait Allah itu adalah tubuhnya. Itulah sebabnya di dalam Galatia 2:19-20 firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus memiliki kehidupan di mana Kristus yang hidup di dalam diri kita. Hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi saudaraku, ada target yang harus kita capai di dalam 70-80 tahun umur hidup kita. Yaitu bagaimana kita menjalani atau mengalami kepenuhan Allah dalam hari-hari hidup kita. Di dalam singkatnya hidup itu. Jawabannya adalah jika pikiran dan perasaan Allah bisa kita kenakan dalam hari-hari hidup. Karena dengan cara ini kita mengenakan pikiran dan perasaan Allah, kita bisa menjadi anak-anak Allah. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, memiliki Allah berarti memiliki pikirannya dan perasaannya. Dan ini proses panjang seumur hidup kita. Bukan dari tahun ke tahun, tapi dari menit ke menit, detik ke detik hidup kita. Dan hidup kita memang harus disita untuk hal itu. Di tengah-tengah pergumulan hidup kita, saudaraku, ketika kita mencari nafkah, bertanggung jawab dengan keluarga, kita berjuang di lingkungan kita, kesibukan-kesibukan itu terus ada. Tuhan akan mendidik dan melatih kita untuk bagaimana kita mengenakan pikiran dan perasaannya di dalam kesibukan kita. Kita tidak bisa mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan hanya tinggal di dalam ruang-ruang sendirian, di gua-gua, menyendiri di tengah hutan, tidak ada manusia. Tidak bisa saudaraku, kita harus bersentuhan dengan manusia lain. Karena manusia harus menajamkan manusia. Dan di dalam interaksi dengan manusia itu di mana kita harus ketemu dengan orang-orang sulit, ketemu dengan banyak hal. Kita harus mengambil keputusan di dalamnya. Kita harus bertindak dan kita harus memilih. Dan di dalam pergumulan itu, Allah mengajarkan cara berpikirnya. Itulah sebabnya tujuan hidup kita cuma satu. Tuhan, saudaraku. Banyak orang yang tidak ada perjuangan untuk itu. Karena memang tujuan hidupnya bukan Tuhan. Maka kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara mendalam. Perjumpaan yang menggores hidup kita. Dan goresan itu mengubah karakter kita.
mengubah kualitas hidup kita. Itu yang penting, saudaraku. Jadi sekalipun kita ke gereja seminggu 3 kali, 4 kali, 5 kali tiap hari ke gereja. Tapi kalau dari menit ke menit hidupmu tidak memperhatikan cara Allah mengajarkan cara berpikirnya, cara dia berperasaan, sia-sia saudaraku, percuma. Karena kita tidak serupa dengan dia, kita tetap serupa dengan dunia ini. Maka sekali lagi, goreskan cinta Tuhan deep dalam hati kita. Goreskan sampai goresan Allah itu mengubah karakter kita dan mengubah hidup kita. Renungkan ini saudaraku. Ya, memiliki Tuhan itu segalanya. Goreskan itu dalam hatimu. Maka goresan ilahi itu yang akan menyelamatkan hidup kita. Selamat berjuang saudaraku, dan Tuhan memberkati.